Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi, bertemu lagi di channel pembelajaran interaktif ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 11 yaitu tentang perpajakan bagian pertama. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira kalian pernah tidak bertanya dalam benak kalian, dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk menjalankan program, contohnya seperti sekolah gratis, subsidi BBM, listrik, atau bantuan kepada masyarakat, membangun jalan, atau membayar gaji PNS. Ternyata itu semua uangnya salah satunya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Selanjutnya coba kalian perhatikan postur anggaran APBN tahun 2018 berikut ini. Kalau kalian lihat di sini menunjukkan bahwa penerimaan pajak itu merupakan sumber utama penerimaan negara, di mana hampir 85% penerimaan negara itu berasal dari pajak. Ini menunjukkan bahwa perpajakan itu sangat penting bagi perekonomian negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi pengertian pajak. Apa itu pajak? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian ini kita bisa membuat kesimpulan ciri-ciri pajak. Adapun ciri-ciri pajak yaitu adalah yang pertama, merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Yang kedua, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. Yang ketiga, merupakan sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang terakhir, bala jasa yang tidak diberikan secara langsung. Selanjutnya kita masuk ke materi unsur pajak. Yang pertama, unsur pajak itu ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, misalnya pegawai, pengusaha, dan perusahaan. Selanjutnya unsur pajak yaitu adalah objek pajak. Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu, tanah, bisa bangunan, laba perusahaan, kekayaan, dan kendaraan. Selanjutnya unsur pajak yaitu adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Ini adalah unsur-unsur pajak. Selanjutnya yaitu adalah fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama ada fungsi anggaran, yang kedua ada fungsi mengatur, yang ketiga ada fungsi stabilitas, yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi anggaran sendiri itu apa? Pajak sebagai sumber pendapatan negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, contoh untuk pengeluaran rutin dan pembangunan. Selanjutnya fungsi mengatur. Dalam fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh misalkan pemerintah ingin mendorong meningkatkan UMKM. Pemerintah bisa dengan cara memberikan keringanan beban pajak. Ataupun misalkan pemerintah ingin meningkatkan investasi, bisa memberikan kelonggaran pajak bagi investor padat karya. Selanjutnya fungsi pajak sebagai fungsi stabilitas. Dalam fungsi stabilitasnya, pajak digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas perekonomian agar dapat dikendalikan. Contoh, misalkan menaikkan biaya impor ketika rupiah terdepresiasi. Atau contoh lagi misalkan perekonomian mengalami kelesuan. Pemerintah bisa
menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak itu diharapkan daya beli masyarakat meningkat. Selanjutnya fungsi redistribusi pendapatan. Dengan fungsi redistribusi pendapatan ini, pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam fungsi ini, pemerintah memungut pajak bagi yang penghasilannya tinggi dan nanti akan disalurkan ke masyarakat yang kurang mampu, ataupun contohnya bisa pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan yang nantinya akan masyarakat yang awalnya tidak bekerja jadi bekerja sehingga mendapatkan pendapatan. Itu adalah fungsi pajak. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat pemungutan pajak. Yang pertama yaitu syarat keadilan. Maksudnya pajak dikenakan secara umum dan merata berdasarkan undang-undang dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Yang kedua, ada syarat yuridis. Maksudnya, pajak diatur oleh undang-undang. Hal ini untuk memberikan jaminan hukum baik bagi negara maupun bagi warganya. Yang ketiga, ada syarat ekonomi. Maksudnya, pajak tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi yang bisa menimbulkan kelesuan perekonomian. Makanya ada istilah PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Ini tujuannya agar daya beli masyarakat itu tidak terganggu dengan adanya pajak. Yang keempat ada syarat finansial. Maksudnya biaya pemungutan pajak itu tidak boleh lebih besar dari hasil pungutan pajak. Selanjutnya ada syarat kesederhanaan. Maksudnya pungutan pajak itu harus sederhana agar mudah dipahami wajib pajak sehingga bisa mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Materi selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, di mana memberikan wewenang pada pemerintah untuk menentukan besar pajak terutang wajib pajak. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus atau pemerintah. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Yang kedua, sistem pemungutan pajak withholding system, yaitu memberikan kesempatan pihak ketiga untuk memungut pajak. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau Fiskus, tapi pemberi kerja. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut oleh perusahaan, yang nantinya bukti potong ini nanti akan digunakan wajib pajak untuk lapor SPT tahunan. Selanjutnya yaitu adalah self-assessment system, yaitu memberikan wewenang pada wajib pajak menghitung pajaknya sendiri. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang kedua, wajib pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Untuk Indonesia, itu menggunakan sistem pemungutan pajak withholding system dan self-assessment system. Tapi tetap official assessment system itu sifatnya mengawasi bila mana kedua sistem itu melakukan kecurangan. Materi selanjutnya yaitu adalah asas pemungutan pajak. Yang pertama itu ada asas equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Jadi negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Selanjutnya ada asas certainty, yaitu semua pungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang sehingga jelas bila mana ada yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum. Selanjutnya ada asas convenience of payment, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Contohnya saat paling baik, misalkan saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau saat wajib pajak menerima hadiah. Jadi asas convenience of payment ini mencari waktu yang paling tepat.
untuk memungut pajak. Selanjutnya ada asas efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pungutan pajak. Ini adalah asas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Selanjutnya itu adalah asas pemungutan pajak yang umum digunakan di berbagai negara. Yang pertama ada asas domisili, maksudnya asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal seseorang. Asas ini tidak memperhatikan status keluarga negara seseorang. Siapapun yang bertempat tinggal di negara yang bersangkutan akan dikenakan pajak. Jadi siapapun yang tinggal di negara tersebut, baik warga negara sendiri ataupun tidak, akan dikenakan pajak. Itu adalah asas domisili. Selanjutnya ada asas sumber. Maksudnya asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Jika suatu sumber penghasilan berada di suatu negara, maka negara tersebut memiliki hak untuk memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh pendapatan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada. Jadi, dalam asas sumber ini, baik itu negara asing apapun tidak, bila mana sumber pendapatannya di negara tersebut berhak untuk memungut pajak. Contohnya misalkan ada negara Singapura, dia mempunyai sumber penghasilan di Indonesia, otomatis dia dikenakan pajak berdasarkan asas sumber penghasilannya. Selanjutnya ada asas kebangsaan. Maksudnya asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang memiliki kebangsaan atas negara yang bersangkutan, sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. Jadi asas kebangsaan ini, siapapun yang memiliki kewarganegaraan tersebut akan dikenakan pajak meskipun dia tinggal di luar negeri. Jadi ini adalah contoh asas pemungutan pajak yang paling sering digunakan di berbagai negara. Nah, kira-kira Indonesia pakai sistem pemungutan yang mana? Nah, untuk Indonesia sendiri, asas pemungutan pajaknya digunakan adalah ketiga-tiganya ini digunakan. Tetapi ada pengecualian bagi asas kebangsaan. Selama dia punya penghasilan di dalam negeri, maka penghasilan di dalam negeri itu yang akan dikenakan pajak. Tapi ketika dia tidak punya penghasilan di dalam negeri, otomatis dia tidak dikenakan pajak. Demikian pembahasan video kali ini. Bila mana ada kritik, saran maupun pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih.